Ya. Kamu KTP-nya mana? Saya ada. Saya anaknya Gai Bahtiar. Betul, saya tahu, Pak. membangun Saya ini. pendukung ibu pertama, yang pertama pendukung. Kenapa kamu mencegat saya kayak gini? Bukan. Saya bilang saya anaknya Gai Bahtiar. Kenapa? Ya memang satu, saya anaknya Gai Bahtiar. Yang kedua, saya juga bukan orang yang seenaknya. Saya masih Bupati Indramayu, SK saya sampai 2026 masih Bupati Indramayu. SK saya sampai 2026 masih Bupati Indramayu. Merasa dihadang pendukung lawan politiknya, Bupati Indramayu bawa-bawa bapaknya. Saya anaknya Gai Bahtiar. Ketemu lagi dengan saya di channel ini, selalu akan memberikan sebuah berita-berita yang spektakuler tentunya, mengulas berita-berita yang lagi viral. Salah satunya yaitu Bupati Indramayu yang mengatakan saya anaknya Gai Bahtiar, dan tentunya ini sangat luar biasa sekali ya. Apakah ini adalah sikap atau sifat arogansi seorang pemimpin? Dan menurut kalian bagaimana? Mari kita simak video selengkapnya. Jangan. Siapa tadi? Nah, jika teman-teman ingin berkomentar, silahkan berkomentar di video ini ya. Di video ini seakan-akan seorang warga ini terintimidasi ya. Anak buahnya bupati mungkin, atau ini ada bodyguardnya ya, mungkin ya gitu ya. Ini seperti ini, coba kita renungkan ya teman-teman ya. Nah, ya kan ya. Badannya gede-gede ya teman-teman ya, badannya gede, rambutnya gondrong ya. Anak buahnya akhirnya yang mengatasi ini semua ya, dan merasa ini mungkin bodyguard atau merasa ini paling hebat mungkin gitu ya. Jangan. Siapa tadi? Nah, dibilang nggak usah ya. Ini seorang bupati ya mengatakan bahwa dirinya saya adalah anaknya Gai Bahtiar. Nah, apa urusannya jika seorang bupati ini anaknya Gai Bahtiar? Jika seorang bupati ini anaknya siapapun, mau anaknya pemulung sampah misalkan gitu ya, dan jadi bupati, itu sama saja gitu ya, karena itu adalah pemimpin. Dan beliau itu tidak bisa mengagungkan saya anaknya presiden, saya anaknya jenderal, itu tidak boleh seperti itu ya. Dan apalagi ini ada bodyguardnya atau ada pengawalnya ya, yang mentang-mentang ya sampai ngejar-ngejar seperti itu. Itu apakah suatu bentuk intimidasi menurut kalian semua? Dan ini apakah suatu bentuk arogansi seorang pemimpin? Ini urusan saya. Silakan sangat waktunya. Salut ya. Aku tolong turun. Wow, keren banget ya teman-teman ya. Seorang pemimpin bisa sampai seperti itu ya. Dan untung saja bapak-bapak ini ya, saya lihat mentalnya itu sangat salut sekali ya, karena masih bisa menjawab dengan keadaan dikeroyok seperti itu ya teman-teman ya. Sudah oke ya, ini sudah minta maaf tadi ya seperti itu, dan kita akan lihat lagi ya tayangan-tayangan video berikutnya. Jangan kamu memprovokasi masyarakat Indramayu. Selesaikan. Memang 02 ini saya tidak tahu kenapa begitu sentimennya sama saya. Nah, ini 02 katanya begitu sentimennya sama ibu ini ya. Apakah benar ya? Apakah memang benar adanya jika 02 itu memang sebenarnya sentimen ya sama ibu ini? Kalau menurut saya ya, ini bukan sentimen ya, ini kan tahun-tahun politik gitu ya. Jadi memang saat-saatnya mereka ini berpolitik kan gitu ya. Ya kalau memang saatnya berpolitik ya, beradu argumentasi itu ya juga dengan politik. Tidak bisa dengan seperti hal-hal seperti itu dengan emosional seperti itu, tidak bisa. Karena seorang pemimpin itu harus menunjukkan ya sama masyarakat itu, kita ini seorang pemimpin yang benar-benar bijaksana, pemimpin yang benar-benar mengayomi masyarakat, pemimpin yang memberi rasa nyaman masyarakat gitu. Jadi tidak boleh ya ngamuk-ngamuk ya. Pejabat itu digaji oleh rakyat, jadi pejabat nggak boleh galak sama rakyat. Saya anaknya Gai Bahtiar. Hanya dua-dua begini ngapain? Bukannya itu, berarti saya berangkat. Ngapain? Saya minta ditangkap malam ini. 2024 ganti bupati, 2024 menuju Indramayu baru yang maju. Betul sekali ya. Nah ini teman-teman ya, ini yang kemarin dimarahin itu ya kayaknya ya teman-teman ya. Ya Tuhan ya. Jadi
seorang pemimpin itu sebenarnya tidak boleh seperti itu ya. Kalau ini kan apalagi mau mencalonkan lagi ya, itu harus menunjukkan yang terbaik, harusnya seperti itu ya. Tidak boleh arogansi seperti itu ya. Jika ada warganya atau masyarakatnya itu, bawahannya itu menyampaikan sesuatu dan mereka mendukung siapapun, bebas itu sebenarnya ya. Jika ada orang yang gini-gini menghadang ya, misalkan beliau kan nomor 3, terus ini mengacungkan nomor 2 seperti ini, bebas aja, santai saja, tidak usah udah harus diintimidasi, kamu ngapain nyegat saya ini itu. Sebenarnya memang tidak boleh ya seperti itu ya, bebas aja. Toh rakyat itu tidak akan salah memilih pemimpinnya ya, tidak akan salah pilih kan gitu. Mau gini-gini, kalau memang suka sama ibu ya tetap milihnya ibu kan gitu ya. Ampun deh, ibu itu yang melakukan, saya jadi ikut-ikutan malu. Halo Ibu Bupati Indramayu yang mencalonkan diri kembali, seperti ibu nggak pantas deh menjadi bupati. Nah kayak gini kan jadinya kan ya dibully kan ya, dibully sama netizen. Akan tetapi dibully pun kalau orang udah seperti ini ya memang tidak akan peduli kan gitu ya. Apalagi sudah mengatakan saya anaknya Dai Bakhtiar, saya anaknya Dai Bakhtiar. Ini kan seakan-akan ya ibu tersebut ya kayak dia ini adalah pemilik negeri ini, dan orang yang disebut saya anaknya Dai Bakhtiar itu seakan-akan beliau ini orang paling hebat di negeri ini gitu ya. Kalau menurut saya tidak gitu ya, menurut saya tidak, karena orang seperti apapun kedudukannya di negeri ini ya, kalau memang beliau tidak baik ya tetap tidak baik. Karena ibu tidak bisa menerima perbedaan. Ibu marah sama warga ibu sendiri yang tidak mendukung ibu, pakai ancam-ancam mau libatkan polisi. Dan yang lebih heboh lagi, ibu jualan nama orang tua ibu, Dai Bakhtiar, mantan Kapolri itu. Ibu lupa ya, Orba sudah lewat lama dan sudah berapa kali pergantian Kapolri. Jangan-jangan orang tua ibu, mantan Kapolri, sudah ompong, sudah nggak punya pengaruh lagi. Ini yang jadi bingung itu ya, memang sudah lama ya jadi mantan Kapolri, udah beberapa kali ganti Kapolri ya kan, tapi masih disebut-sebut saya anaknya Dai Bakhtiar. Ini yang membuat saya semakin terus pengen membuat konten ya, pengen mengkaji apa sih sebenarnya yang terjadi ya di negeri ini ya. Kenapa ya ada seseorang yang dulunya ya menjabat sebagai Kapolri misalkan, kan tapi orang tersebut ya anaknya masih menyebut-nyebut saya anaknya, dan mengagung-agungkan bahwa dulu itu mantan Kapolri gitu ya, atau pernah menjabat sebagai orang yang tertinggi gitu. Jadi bingung ya, bingungnya apakah sebenarnya memang ya kekuasaan ini bisa membuat apapun dan bisa membuat apapun di negeri ini dengan mudah gitu ya, bisa membuat atau bisa merubah keadaan apapun di negeri ini kalau punya kekuasaan. Kan bingung, yang orang berkuasa ini kan abdi rakyat gitu, mereka ini digaji sama rakyat. Polri, kasihanlah Bu, jangan bebani Polri dengan urusan ecek-ecek dan masalah pribadi ibu. Polri punya tugas yang lebih besar daripada mengintimidasi masyarakat. Ibu sudah berhasil membuat malu nama keluarga besar ibu, karena kesan saya nih, ibu tidak dibesarkan untuk menjadi manusia yang mandiri. Ibu masih suka jualan backing, bukan menjual diri sendiri. Padahal mencalonkan jadi bupati kan jualan diri Bu, bukan jualan backing. Iya betul sekali ya. Jadi memang jika kita amati, jika kita perhatikan, oh ini saya anaknya Dai Bakhtiar, jadi seakan-akan memang di belakang saya itu backing saya adalah Dai Bakhtiar. Oh ternyata ya, berarti di negeri ini masih banyak sekali orang yang backing-backingan seperti itu, gitu. Ada hotel? Iya. Waduh, saya nggak tahu. Ada. Karena iya ada hotel. Sama ini perusahaan air minum kalau nggak salah pas waktu sinabung. Oh, ada itu kali itu. Air minum yang perizinan. Oh iya awal ya, perizinan awal. Gitu. Ini. Padahal sebelum menjadi bupati, tatkala beliau menyampaikan visi misi ke Az-Zaitun didampingi oleh ayahanda beliau, saya terima di tempat itu. Dan saya terangkan bahwa ini wisma tamu. Jadi dulu ini ya, Syekh Panji Gumilang itu banyak yang mengatakan bahwa di dalam itu ada hotel, akan tapi tidak ya. Jadi di Bupati Indramayu kagak di pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang ingatkan kenangan ketika masih menjadi calon bupati seperti itu ya. Walaupun ini resikonya nyawa saya akan dikriminalisasi, nah saya tidak peduli.
menggaji camat-camat. Saya melihat ada beberapa camat itu yang ikut jadi rombongan itu, ada kan videonya. Camat-camat itu dibayar oleh orang yang sedang dimaki-maki itu untuk melayani rakyat sebagai ASN, bukan sebagai petugas partai, bukan sebagai tim sukses, bukan sebagai kacung-kacung politik yang ngikutin kemana-mana. Nggak boleh sebenarnya. Ini sudah pelanggaran luar biasa. Pertama, memfitnah saya, membawa nama saya, karena disebut nama saya secara verbal 3 kali nama saya disebut di situ. Lalu ada ASN yang ikut ada di situ juga. Lalu kita mesti lihat juga itu mobilnya itu dibeli pakai uang siapa? Itu uang orang yang dirudung itu, uang orang yang lagi maki-maki, yang dimarah-marahin itu dipakai buat membeli bajunya bupati, membeli kendaraan bupati, bahkan untuk makan minumnya bupati. Betul sekali ya. Jadi memang benar ya, rakyat ini sebenarnya juga akan menggaji wakil-wakil rakyat itu digaji sama kita kan gitu ya. Akan tetapi mereka ini memperlakukan ya seperti apa yang dikatakan oleh Luki Hakim ini, memperlakukan rakyat ini seperti kacung-kacungnya aja gitu ya. Jadi bagaimana ya? Itu dibeli pakai uang orang yang ditunjuk-tunjuk. Jadi maksud saya, ya Allah, cobaan apa lagi nih untuk masyarakat Indramayu? Sudah jatuh, diinjak-injak, ditimpa tangga pula. Indramayu sekarang menjadi kabupaten termiskin se-Jawa Barat. Kabupaten termiskin se-Jawa Barat katanya guys ya. Merasa dihadang pendukung lawan politiknya, Bupati Indramayu bawa-bawa bapaknya. Kayak anaknya Dai Bahtiar, cina. Bahkan jadi bertanya-tanya gitu ya, kalau lo anaknya Dai Bahtiar, emangnya kenapa? Masyarakat harus sujud di kaki lo gitu. Lagian ya gua putar berulang-ulang ini video, nggak ada yang hadang kok. Ibu, please deh Bu, jangan halu.